dan di sini saya sebagai asesor Anda dalam kegiatan Assessment Center ini. Di sini saya akan menanyakan tentang job desk dan juga jabatan yang sedang berjalan kali ini. Dan di sini saya akan bertanya melalui aspek komunikasi. Oke, bisa kita mulai, Mbak Indah? Ya, selamat siang Ibu. Bisa langsung aja dimulai. Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin menanyakan kepada Saudari Indah Savitri sebagai HR, apakah Mbak sudah bersedia untuk mengikuti tes ini? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Langsung kita lanjutkan saja ya. Pertanyaan pertama, menurut Mbak Indah, bagaimana cara membangun dan berkomunikasi dengan baik dan benar? Kalau cara membangunnya itu biasanya tuh memperhatikan tutur kata lawan kita untuk berkomunikasi ya Mbak. Kayak berkomunikasi yang baik tentunya itu menggunakan bahasa yang baik. Kayak misalkan kita tuh berkomunikasi sama orang yang lebih tua atau jabatan yang lebih tinggi, itu biasanya kita menggunakan bahasa yang formal. Bisa juga sih non formal, tapi ketika di dalam konteks yang tidak serius. Terus juga menjadi pendengar yang baik itu loh Mbak. Kalau ada yang orang ngomong gitu, jadi kita dengerin dulu, sama kayak bersikap terbuka sih kalau menurut saya kalau berkomunikasi yang baik itu. Oke, sehubungan Mbak Indah di sini sebagai HR ya, posisinya di perusahaan ini, bagaimana cara Mbak Indah berkomunikasi untuk melihat dan menggali lebih dalam dinamika permasalahan yang ada pada karyawan atau pada bawahan Mbak? Oke, jadi biasanya saya itu menggali lebih dalam tentang permasalahan yang ada gitu. Terus saya mengajak karyawan yang mempunyai masalah tersebut untuk berdiskusi dengan tujuan memecahkan masalah yang ada, serta mencoba membangun atau menciptakan situasi yang nyaman di perusahaan saya agar mereka merasa nyaman juga saat bekerja. Oh, baik. Ketika kegiatan pemecahan masalah tersebut, apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh Mbak Indah secara individu atau ada cara-cara lain yang dilakukan? Kalau menurut saya itu tergantung dengan situasi dan kondisinya ya. Kayak tergantung sama masalahnya juga. Kalau masalahnya mengenai tim gitu, biasanya saya tuh ajak tim yang bermasalah tersebut untuk berdiskusi. Beda lagi sama dengan permasalahan personal, biasanya saya selesaikan secara individu gitu. Baik. Lalu selanjutnya, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi informasi-informasi yang didapatkan dari para karyawan? Oke. Jadi biasanya tuh kebijakan yang saya ambil, saya tuh lihat dulu nih dari permasalahan yang ada. Jadi kayak masalahnya tuh apa, kita cari tahu tentang informasi dari permasalahan tersebut. Baru setelah kita cari informasi, kita cari tahu juga tentang apa sih inti dari permasalahannya dan gimana cara menanganinya sih. Selanjutnya, menurut Mbak Indah sendiri, penyampaian informasi kepada para karyawan, baik bawahan maupun ke atasan yang selama ini sudah Mbak Indah lakukan, menurut Mbak Indah sendiri itu tuh sudah dirasa cukup baik atau belum? Kalau menurut saya menyampaikan informasi sudah cukup baik ya, mungkin kalau menurut pribadi saya, karena saya setiap memberikan informasi itu saya beri informasi yang jelas, tepat dan singkat sih, lebih tepatnya gitu, kayak to the point tapi jelas gitu sih. Lalu apa tanggapan Anda atau apa yang akan Anda lakukan jika terjadi misalnya misinformasi di antara rekan kerja atau antar kepada atasan Mbak atau bawahan Mbak sendiri, apa yang akan Anda lakukan untuk meluruskannya? Untuk meluruskannya ya kayak tadi yang saya sudah jelaskan, kayak cari dulu inti dari permasalahannya, menggali informasi mengenai masalahnya, dan saya lebih banyak terbuka sih kepada karyawan, kayak lebih banyak diskusi gitu. Lalu ada nggak sih Mbak hambatan-hambatan yang Mbak Indah hadapi dalam melakukan komunikasi baik kepada atasan maupun bawahan Mbak sendiri? Kalau hambatannya ada sih, contohnya ya kayak perbedaan pendapat, itu bisa jadi hambatan dalam berkomunikasi karena
kayak kadang satu dengan lainnya berbeda pendapat dan gak ada yang mengalah gitu dalam berbicara. Jadi kayak suka mau menang sendiri gitu sih hambatannya. Lalu kalau situasinya seperti itu, bagaimana Mbak Indah sendiri menanggapi hambatan tersebut? Kalau saya sih biasanya menanggapinya kayak oke, semuanya boleh berargumentasi dengan jelas dan berdasarkan pemikiran mereka, tapi diimbangi dengan teori yang ada. Jadi boleh berargumentasi semuanya terlebih dahulu, lalu kita diskusikan yang mana yang baik, baru kita tentukan apa yang terbaik menurut perusahaan dan menurut karyawan. Ya, jadi balik lagi lebih ke diskusi yang Iya, diskusi sih. Saya rasa cukup wawancara kita untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perkataan. Mohon ditunggu hasilnya ya Mbak di waktu yang telah kita tentukan. Terima kasih atas kehadiran dan ketersediaannya untuk diwawancara. Baik, terima kasih Bu, sehat-sehat selalu.